Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubaid Wais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang balasan bersedekah. Di dalam bukunya, At-Tawabin, hal 182-183, Ibnu Qudamah menceritakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya tentang kekuatan dahsyatnya sedekah, yang dapat memberi hidayah kepada orang yang melakukannya. Di dalam kitab Al-Jauhari, Ibnu Qudamah menyatakan, "Aku menemukan sebuah cerita dari Ibnu Abid Dunya yang mengatakan bahwa seorang pria tidur dan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Dalam mimpi itu, beliau berkata kepada pria itu, 'Pergilah ke tempat orang Majusi yang tinggal di Baghdad dan katakan kepadanya, doamu telah dikabulkan.' Keesokan harinya, pria itu bertanya kepada dirinya sendiri, 'Bagaimana aku pergi ke tempat orang Majusi itu?' dan kemudian bercerita, 'Malam berikutnya, aku tidur lagi dan bermimpi seperti yang pertama. Kemudian pada malam ketiga, aku juga bermimpi seperti itu. Aku pergi ke Baghdad pagi hari untuk bertemu dengan Majusi tersebut. Ternyata dia sangat kaya. Saya kemudian bertemu dengan Majusi itu, yang menyapa saya dan kemudian duduk. 'Alakajah, apakah ada keperluan denganku?' tanya orang Majusi itu. 'Ya. Silahkan sampaikan. Nanti saja jika sudah cukup ramai.' Setelah itu, kecuali beberapa sahabatnya, semua orang pulang. Mereka pulang setelah saya berkata, 'Mereka juga harus meninggalkan tempat ini. Sekarang katakan apa keperluanmu?' kata Majusi. Aku menjawab, 'Aku adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemuimu.' Beliau berpesan untuk mengatakan, 'Doamu telah dikabulkan.' Majusi itu bertanya, 'Apakah kamu mengenal aku?' 'Ya,' jawabnya, 'Aku ini orang yang tidak mempercaya Islam dan tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.' Saya menjawab, 'Itulah yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau mengutusku untuk menemuimu.' 'Kau diutus untuk menemuiku?' tanya Majusi. Orang Majusi itu lalu mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Kemudian dia memanggil sahabatnya dan berkata, 'Selama ini aku berada dalam kesesatan. Aku sekarang berada di jalur kebenaran. Barang siapa yang ingin memeluk Islam akan memiliki harta yang saya miliki, dan siapa yang tidak mau memeluk Islam akan mengembalikan harta yang saya miliki. Kecuali beberapa individu tertentu, kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Wahai anakku, selama ini aku berada dalam kesesatan, dan sekarang aku telah masuk Islam, lalu apa yang akan engkau lakukan?' Kata Majusi yang telah memeluk Islam kepada anaknya. Anaknya menjawab, 'Ayah, aku juga akan masuk Islam.' Dia kemudian memanggil anak perempuannya dan berkata, 'Anakku, aku masuk Islam dan kakakmu juga masuk Islam. Saya akan membagi harta kekayaan saya kepada dua orang jika Anda ingin bergabung dengan Islam.' Anak perempuannya menjawab, 'Wahai ayah, sebenarnya aku sudah bosan dengan yang selama ini aku yakini. Saya juga masuk Islam.' Salah satu Majusi Islam bertanya kepadaku, 'Atadri ad-dawah alati ujibat, apakah engkau tahu doaku yang diijabah?' Saya menjawab, 'Tidak, saya tidak tahu.' Laki-laki itu menceritakan, 'Ketika aku menikahkan anak perempuanku, aku memasak makanan dan mengundang seluruh warga. Mereka semua memenuhi undanganku karena tahu dengan kekayaanku yang melimpah. Ketika tamu undanganku selesai makan, aku merasa kelelahan. Kemudian aku meminta pembantuku untuk menggelar tikar di ruang atas, 'Tolong gelarkan tikar di sana, aku ingin tidur sebentar.' Ternyata ada beberapa orang miskin di sekitar rumahku, jadi aku naik ke atas. Aku mendengar putri miskin orang miskin itu berkata kepada ibunya, 'Bu, tetangga kita yang Majusi itu tega membiarkan kita hanya mencium bau masakannya.' Saya kemudian turun dari lantai atas dan membawa berbagai jenis makanan, sejumlah uang tunai, dan beberapa potong pakaian untuk keluarga miskin. Ada salah satu dari anak-anaknya yang memanjatkan doa.
Anak-anak lain menjawab, "Hasyarakallahu ma jadi, semoga Allah mengumpulkanmu bersama kakekku." Itu adalah doa yang Allah kabulkan. Ini adalah akhir cerita. Sayyid Abdullah Sayyid Abdurrahman Arifai mengatakan, "Wahai saudaraku, cobalah engkau perhatikan bahwa sedekah dan berbuat baik kepada tetangga dapat menyelamatkan." Orang-orang Majusi ini bergerak dari kegelapan kufur ke kegembiraan iman. Dia membawa makanan, uang, dan beberapa lembar pakaian bukan karena iman atau takwa, namun Allah Azza wa Jalla berkenan memberinya kenikmatan iman. Dia sekarang memeluk Islam dan mendapat petunjuk. Jika itulah yang diberikan Allah kepada seorang kafir, bagaimana menurutmu tentang seorang muslim dan mukmin yang menyedekahkan sesuatu kepada Allah Ta'ala dengan mengetahui bahwa apa yang ia sedekahkan itu sebenarnya berada di tangannya? Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah mengabaikan sedekah, bahkan jika itu kecil. Hanya dalam jumlah kecil, karena nilainya di sisi Allah sangat besar. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaid Wais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.